Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen, dan dosen pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan diri saya, nama Rudi Hartono SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam, Sekolah Dasar Negeri 05 Danau Sentul, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan mempraktekkan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk memenuhi uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan. Pada pokok bahasan ayo membayar zakat, subpokok bahasan orang-orang yang berhak menerima zakat. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk hari ini dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali hadir di kelas kita ini dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas mohon dipimpin doanya. Siap, gerak, berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian semua. Siapa yang hadir, tunjuk tangan, bilang hadir. Ya, Bapak mengabsen kalian. Pertama, Cinta Ayuni. Hadir, Pak. 2, Pelis Yaranelase. Hadir, Pak. 3, Dayat. Hadir, Pak. 4, Marsha. Hadir, Pak. 5, Habzil. Hadir, Pak. 6, Rehan. Hadir. Hadir. 7, Nia Puspita. Hadir, Pak. 8, Rabia Salwa. Hadir, Pak. 9, Rafi. Hadir, Pak. 10, Rizal Mahendra. Hadir, Pak. 11, Juni Satria. Hadir. Alhamdulillah, anak Bapak hari ini hadir semuanya. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, untuk menanamkan rasa cinta kepada tanah air kita, marilah kita terdahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitunya lagu Garuda Pancasila. Kepada salah seorang kalian tolong pimpin doanya, tolong pimpin lagunya. Ya, sendiri. Garuda Pancasila 1, 2. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila
terima kasih. Ya. Sekarang baiklah anak-anakku, mari kita membaca surah Al-Kafirun, karena setiap memulai pembelajaran kita selalu membaca surah-surah pendek. Untuk hari ini mari kita membaca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, ya, terlebih dahulu Bapak ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran kita minggu yang telah lampau atau minggu yang telah lalu. Kita telah belajar yaitunya ayo membayar zakat, yaitunya tentang pengertian zakat. Ya. Minggu dulu kita telah belajar tentang macam-macam zakat. Ya. Ada dua macam zakat. Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua zakat mal ataupun zakat harta. Ya. Kita telah mempelajari tentang haul dan tentang nisab. Apa yang dimaksud dengan haul adalah batas lamanya waktu harta. Sedangkan nisab batas banyaknya kadar harta. Nah, anak bapak-bapak, pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam zakat ataupun pembagian zakat. Untuk hari ini kita akan memasuki pembelajaran ayo membayar zakat, tentang submaterinya yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita masuk, Bapak menyampaikan siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat, atau masuk kepada kegiatan daripada inti pembelajaran kita. Terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita melakukan proses kegiatan belajar, Bapak harapkan kepada kalian semua bisa menyebutkan pengertian zakat. Yang kedua, bisa menyebutkan dalil orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, bisa menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat, kalian bisa menyebutkan hikmah zakat sebagai implementasi daripada rukun Islam. Dan yang kelima, kalian bisa mempraktekkan tata cara membayar zakat fitrah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah kita masuki pembelajaran kita pada hari ini. Ayo membayar zakat
dengan subtemanya orang-orang yang berhak menerima zakat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Bapak tolong kalian persiapkan buku kalian, ya. Bapak telah membuat, ya. Tolong kalian amati gambar-gambar yang ada di buku ini dulu dan buka buku pembelajarannya tentang zakat, ya. Perhatikan, anak-anakku, perhatikan gambar yang ada di buku. Tolong diamati. Anak-anakku, gambar 1 menunjukkan tentang apa? Orang yang tak punya harta. Orang yang tidak punya harta. Nomor 2, Orang miskin. orang miskin. Nomor 3, gambar apa? Orang sakit. Nomor 3 apa? Orang Membayar zakat, ya, kepada Siamil. Nomor 4, yaitunya orang masuk Islam. Nomor 5, budak. Nomor 6, gharib. Nomor 7, fisabilillah. Nomor 6 gambar apa? Nomor 6 adalah nomor 8. Ibnu Sabil atau orang dalam perjalanan. Nah, anak-anakku, setelah kalian mengamati itu gambar, sekarang tolong kalian perhatikan gambar ataupun video yang ada di laptop ini. Tolong kalian amati semuanya. Tolong kalian amati, dengar dan diperhatikan. Assalamualaikum kawan-kawan. Tahukah kalian siapa sajakah yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, orang mu'alaf yang dipuji hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu golongan yang pertama adalah fakir. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta maupun usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Golongan kedua adalah miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jadi kawan-kawan, sekarang kalian tahu kan perbedaan fakir dan miskin? Selanjutnya yang ketiga adalah amil. Amil merupakan orang-orang yang menerima serta mengelola zakat yang kita keluarkan. Yang keempat adalah mu'alaf, yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya atau lebih mudahnya kita sebut sebagai orang-orang yang baru masuk agama Islam. Mereka berhak menerima zakat sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim dan juga agar semakin mantap keislamannya. Selanjutnya adalah riqab. Riqab adalah budak atau hamba sahaya. Pada zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Maka zakat inilah yang digunakan untuk menebus atau memerdekakan mereka. Selanjutnya adalah gharib, yakni orang yang terlilit hutang. Tapi perlu diingat ya, jika mereka berhutang untuk kepentingan maksiat, maka hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Selanjutnya adalah fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan lain sebagainya. Golongan yang ke-8 adalah Ibnu
ibnu sabil disebut juga sebagai musafir, yakni orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja maupun pelajar di tanah orang kaum. Perlu diingat juga ya, hak untuk menerima zakat mereka akan gugur jika mereka melakukan perjalanan jauh untuk kepentingan maksiat. Gimana kawan-kawan? Sekarang kalian sudah tahu kan 8 golongan yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Kita ulangi sekali lagi ya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jadi mulai sekarang kalian jangan ragu untuk berzakat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, dari video itu nanti, dari video ini yang telah kalian amati, yang telah kalian tengok, ada yang bertanya? Ya, apa? Apa hukuman dari orang yang tidak mengeluarkan zakat? Ada lagi yang bertanya? Ya? Apa yang dimaksud dengan muzaki? Apa yang dimaksud dengan muzaki? Ya, yang lain? Bapak kumpulkan dulu pertanyaannya. Ada lagi? Ada? Apa yang dimaksud dengan muzaki? Siapa mau jawab? Apa yang maksud dengan muzaki? Orang yang mengeluarkan zakat. Orang-orang yang mengeluarkan zakat itu disebut dengan muzaki. Ada lagi yang bertanya? Hah? Ada. Apa? Apa yang dimaksud dengan mustahik? Apa yang dimaksud dengan mustahik? Siapa bisa jawab? Pak, Ya, jawab. mustahik orang yang menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat, betul. Ya, betul. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, pagi ini kita belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, orang yaitunya yang ketiga si amil, dan wafir riqab si amil, mu'ala, dan riqab, dan gharib, dan fisabilillah, dan ibni sabil. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Apa yang maksud dengan fakir? Orang yang tidak mempunyai hak. Orang yang tidak mempunyai hak. Yang kedua, miskin. Apa yang dimaksud dengan miskin? Ya, orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga apa? Amil. Apa yang dimaksud dengan amil zakat? Orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat. Adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat atau panitia zakat. Ya, itu disebut dengan si amil atau Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ya, amil zakat, panitia zakat, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dikumpulkan zakat sama dia, dibayar zakat sama dia. Amil atau Basnas itulah
yang akan menyalurkan kepada mustahik-mustahiknya yang lain. Seterusnya apa lagi? Mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam disebut mu'allaf. Artinya masih lemah imannya, belum kuat Islamnya, dia masuk Islam, maka dengan diberi zakat mudah-mudahan imannya bertambah, Islamnya kuat. Apa lagi? Riqab. Apa yang dimaksud dengan riqab? Budak adalah pada zaman dahulu ada sistem perbudakan di Mekah. Maka berhak dia menerima zakat apabila tuannya menjanjikan apabila si budak itu bisa mengumpulkan uang ataupun duit. Apabila budak itu bisa mengumpulkan uang ataupun duit, maka dia akan dimerdekakan oleh tuannya. Maka dia berhak untuk menerima zakat. Terus apa? Gharim. Apa yang maksud dengan gharim? Tidak mampu membayarnya. Iya, orang yang telah banyak hutang, terlilit hutang, ya. Hutang dalam arti kata dalam kebaikan, ya, dalam kemaslahatan umat, bukan hutang untuk berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat yang tidak benar. Seterusnya apa? Sabilillah. Apa itu sabilillah? Orang berjuang di jalan Allah. Pada zaman Rasulullah orang berjuang di jalan Allah, berperang di medan perang. Para sahabat Rasulullah, para suhada kita memperjuangkan agama Islam, berperang. Tapi sekarang fisabilillah, membangun sekolah-sekolah, membangun masjid-masjid, membangun pendidikan-pendidikan, termasuk fisabilillah. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Apa yang dimaksudkan Ibnu Sabil? Orang yang bisa mereka dalam perjalanan dengan tujuan baik. Iya, orang yang habis bekal dalam perjalanan. Perjalanannya adalah untuk kebaikan, bukan perjalanan dalam kemaksiatan, bukan perjalanan dalam berbuat dosa. Dia musafir, dia sedang perjalanan, habis bekalnya, tidak punya apa-apa lagi, maka dia ada hak untuk menerima zakat. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, Bapak harapkan kepada kalian untuk mendiskusikan kerja kelompok, karena Bapak sudah membuat LKPD. Tolong kalian kerjakan tugas kelompok yang telah Bapak bikin dalam LKPD. Nanti kalian presentasikan perwakilan kelompok ke depan. Paham? Paham. Nah, kelompok 1, kelompok 2. Ya, ini LKPD-nya, lihat isi namanya, kelompoknya, anggotanya, ini LKPD, tolong diisi. Ya, kerja kelompok.
Terima kasih kepada anak bapak-bapak yang telah siap melaksanakan tugas kelompoknya. Baik. Ya, selanjutnya untuk kelompok 1, Bapak persilakan maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Ya, persilakan. Ya, siap-siap kelompok 2 untuk menanggapi. Kelompok 2 siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Dalil zakat. Dalil zakat, orang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil farifatan minallahi wallahu alimun hakim. Ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat: 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'alaf, 5. Riqab, 6. Gharim, 7. Fisabilillah, 8. Ibnu Sabil. Demikianlah tugas kelompok saya. Tugas kelompok 1 saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1 sedang mempresentasikan tugas kelompoknya tentang dalil orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dia bacakan dalilnya Quran surah Taubah ayat 60 dan dia bacakan asnafnya yang sedelapan. Ada tanggapan, ada pertanyaan dari kelompok? Dari kelompok 2 ada pertanyaan tentang apa tadi? Ada? Tidak ada? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan itu. Sekarang kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Ya, persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kerja kelompok kami dari kelompok 2. Yang pertama adalah zakat. Zakat adalah ukuran harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima. Hikmah zakat. Hikmah zakat ada 6. Yang pertama, membersihkan diri orang yang berpuasa. Yang kedua, rasa syukur pada nikmat Allah SWT. Yang ketiga, menolong orang yang kesusahan. Yang keempat, menjalin hubungan si kaya dan si miskin. Yang kelima, menghilangkan rasa sifat kikir, sombong. Yang keenam, membiasakan diri melakukan terpuji. Demikianlah tugas kelompok ini saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan tugas kelompoknya. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Apa? Apa hukuman dari Allah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat? Ya, kelompok 1 bertanya, apa hukuman dari Allah orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya? Apa? Siapa bisa jawab? Kelompok 2. Apa hukuman? Apa azabnya dari Allah kalau orang tidak mau mengeluarkan zakatnya? Bisa jawab? Ke kelompok 2. Kelompok 1 Papa kembalikan lagi. Bisa jawab? Bisa. Hukuman dari Allah orang yang tidak mau mengeluarkan
zakatnya, sudah terpenuhi 1 tahun haulnya, sudah terpenuhi nisabnya, lalu dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka besok di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok dalam perutnya akan penuh dengan api yang bergejolak. Itu azabnya. Nah, baiklah untuk kelompok 2 kita tepuk tangan. Ya. Duduk. Nah, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha. Ya, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran seterusnya, terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu Mustahik Zakat. 1, 2, 3. Iya, terima kasih kepada anak-anak Bapak. Anak-anak Bapak sekalian, semangat! Yes, menjadah wajadah, barang siapa bersungguh-sungguh pasti menampak. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, dari awal kita telah mempelajari orang-orang yang berhak menerima zakat. Dari awal telah kita belajari hikmah daripada berzakat. Sekarang kita lanjutkan dengan tata cara bayar zakat. Bagaimana cara bayar zakat fitrah yang benar? Anggap Bapak sekarang si amil zakat ataupun basnas, ya. Nanti kalian praktekkan bagaimana cara bayar zakat kepada si amil ataupun basnas, ya. Sekarang kita mempraktekkan tata cara bayar zakat fitrah. Ya, ayo silakan. Mau bayar zakat. Zakat apa? Mau membayar zakat fitrah? Iya. Siapa namanya? Namanya Habzil. Berupa apa? Bayar zakat fitrah dengan beras. Berapa banyak berasnya? 2,5 kilogram, ya. Zakat fitrah 2,5 kilogram, ya. Udah dapatkan niatnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an urija zakatal fitri an nafsi fardhonillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitri untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Ajarakallah bima ataita wa baraka bima baqaita wa ja'alallahu laka tuhura. Amin. Takabbalallahu minna wa minkum takabbal ya karim. Nah, siapa lagi? Nah, yang mau praktek bayar zakat fitrah? Ya. Ya. Mau bayar zakat fitrah? Ya, siapa namanya? Marsha. Mau bayar zakat fitrah pakai apa?
uang ataupun duit ya. Zakat fitrah pakai uang ataupun duit boleh ya, sesuaikan dengan harga berasnya ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Ajarakallah bima wa baraka fima wa ja'alallahu laki tuhura. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Nah, anak-anak bapak yang soleh dan soleha, seperti itulah tata cara membayar zakat fitrah melalui si amil zakat atau melalui Basnas ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum pembelajaran ini kita tutup, marilah kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita. Mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita. Yang pertama dulu, Bapak ingin mengadakan evaluasi tentang pelajaran kita. Pelajaran kita hari ini tentang apa? Zakat. Orang berhak menerima zakat. Ada berapa orang yang berhak menerima zakat? 8. Yang pertama, Fakir. 2, 3, Rikops. hamil, 4, Mualaf. 5, Rikops. 6, 7, 8. Itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, ya, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan Bapak harapkan kepada kalian untuk pembelajaran yang akan datang persiapkan pelajarannya ya. Pelajaran yang akan datang persiapkan bukunya ya. Persiapkan bukunya ya. Nah, pelajaran yang akan datang persiapkan. Kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, nanti cari buku tentang kisah-kisah Rasulullah dan kisah-kisah para sahabat. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Pelajaran ditutup. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.